Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda perhatiin, ada merek online yang sukses banget, tiba-tiba kok jualan macem-macem, jauh gitu dari bisnis awalnya. Hmm, sering itu. Nah, Al and Laura Ries ini punya istilah keren nih buat fenomena ini di buku The 22 Immutable Laws of Branding. Kita mau fokus bedah satu bab spesifik soal merek internet, bab 9, hukum kesombongan. The law of vanity ya. Betul. Jadi misi kita hari ini, kita coba pahami kenapa ya, kesuksesan itu malah bisa jadi bumerang buat merek online. Bikin mereka kejebak dalam apa yang penulis sebut keangkuhan. Mari kita kupas tuntas. Iya, ini salah satu jebakan paling umum loh. Dan bahaya banget, apalagi di dunia maya. Karena kan di internet itu rasanya kayak nggak ada batasan fisik ya. Iya, bebas gitu rasanya. Tapi yang sering dilupain itu, batasan mental di kepala Anda sebagai konsumen, itu tetap ada. Dan kuat banget pengaruhnya. Oke, kesombongan merek internet. Kedengerannya kayak cerita peringatan ya. Coba kita bedah lebih dalam, apa sih inti utama hukum kesombongan ini menurut penulis? Intinya tuh gini, bahaya terbesar buat merek internet yang super sukses itu ya, kesuksesannya sendiri. Kemenangan awal itu bisa bikin mereka, terlalu pede. Mabuk sukses gitu ya? Bisa dibilang gitu. Merasa bisa sukses di semua bidang cuma karena udah berhasil di bidang pertama. Mikirnya, wah kita jago di sini, pasti bisalah jago di sana juga. Nah, ini jebakan keangkuhannya. Fatalnya, sering banget ngabaikan gimana Anda, konsumen, sebenarnya ngelihat merek itu. Persepsinya gimana? Konsepnya sih jelas ya, tapi di dunia nyata kayak gimana tuh? Pasti ada contoh merek besar kan di buku itu yang kejeblos perangkap ini? Oh, ada banget. Contoh paling jelas itu Amazon.com. Ingat kan, awalnya mereka fokus banget jadi toko buku terbesar di bumi. Iya ya, inget banget. Sukses kan? Terus nambah jual CD musik. Itu masih nyambung lah ya, orang masih bisa ngehubungin sama toko buku. Tapi habis itu, nah, ini dia. Keangkuhan mulai muncul. Mulai merambah kemana-mana. Banget. Elektronik, mainan, lelang, sampai kerja sama-sama Sotheby's, coba. Kartu kredit, bahkan mobil. Slogannya aja ganti jadi pilihan terbesar di bumi. Wah, Argumennya Jeff Bezos waktu itu, yaitu tadi, batasan fisik kan hilang di online. Tapi Rees ngingetin, batasan persepsi di kepala Anda itu nggak hilang. Buat kebanyakan orang, ya Amazon itu toko buku online. Gitu. dari buku terus tiba-tiba mobil lewat lelang Sotheby's. Itu lompatan persepsinya jauh banget ya. Ada contoh lain nggak? Ada. Yahoo juga dibahas. Misinya kan ambisius banget tuh. Jadi segalanya untuk semua orang. Wah, berat itu. Iya. Dirunasin pencari, meluas kemana-mana. Lelang, email, berita, belanja, macam-macam lah. Didukung akuisisi miliaran dolar lagi. Penulis berpendapat sukses awal Yahoo itu ya karena mereka jadi yang pertama dan dapat publisitas gila-gilaan. Oh, jadi bukan karena konsep segalanya. Menurut Rees, justru strategi ekspansi super luas itu buah dari keangkuhan. Dan itu berisiko banget begitu sorotan media pindah ke pemain lain yang lebih fokus. Oke, terus kenapa ya jebakan keangkuhan ini dianggap lebih bahaya di dunia online dibanding dunia fisik? Bedanya apa sih? Nah, penulis berpendapat ini lebih bahaya di online. Gini, di dunia fisik, merek nomor 2 itu masih punya tempat lah. Masih bisa jadi penyeimbang, alternatif yang kelihatan jelas di rak toko, gitu kan. Iya, kita bisa lihat langsung. Tapi di internet, penulis merujuk ke hukum lain. Hukum singularitas. Ini hukum kelima merek internet. Intinya, di dunia maya, pemenang itu cenderung ngambil porsi pasar yang jauh lebih gede dibanding di dunia fisik. Oh, jadi yang menang banget gitu ya? Betul. Makanya, lebih susah buat merek nomor 2 buat berkembang. Kan Anda bisa langsung klik aja ke pemimpin pasar. Nggak ada tuh rak toko fisik yang maksa Anda lihat alternatif lain. Kurangnya visibilitas fisik ini juga ngurangin tekanan sosial buat nyoba merek selain yang udah dominan. Oke, paham. Jadi kalau ekspansi serabutan karena angkuh itu bahaya. Terus, apa dong yang seharusnya dilakuin pemimpin pasar online menurut Riz? Alternatifnya apa nih? Buku ini ngasih beberapa strategi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Pertama, ini kunci banget, tetap fokus sama kategori inti Anda. Jangan kemana-mana. Oke, fokus. Online. Mungkin lewat acara penulis gitu, bukan malah jualan mobil. Menarik. Perluas pasarnya ya, bukan produknya. Bisa gitu. Keempat, ekspansi global. Tapi ya tetap bawa produk intinya itu.
Kelima, dominasi total kategori inti itu. Ada satu lagi alternatif kuat yang ditekankan. Luncurkan merek kedua. Merek baru. Iya, merek baru yang benar-benar pisah dan beda. Kayak Coca-Cola punya Sprite atau The Gap punya Old Navy. Jangan pakai satu nama buat semuanya. Itu intinya. Oke, masuk akal. Alternatifnya jelas lebih terarah ya. Tapi ini nih, kenapa sih para manajer merek sukses itu sering banget tergoda ngelanggar ini? Apa gitu yang bikin mereka jadi sombong dan ngabaikan risiko tadi? Nah, akar masalahnya itu seringkali karena mereka terlalu fokus ke internal, ke kemampuan produk atau sistem mereka sendiri. Maksudnya, Logikanya gini, wah kita punya teknologi canggih nih buat bikin produk X, ayo kita jual X. Mereka lupa kalau kekuatan merek itu bukan soal apa yang bisa Anda buat, tapi soal persepsi tunggal yang kuat di benak Anda, konsumen. oh jadi persepsi itu kuncinya ya? Banget. Menurut Riz, justru kepemimpinan pasar yang biasanya didapat karena jadi yang pertama, itu yang ngebangun persepsi kualitas di mata Anda, bukan sebaliknya. Jadi pas mereka ngabaikan persepsi konsumen demi ngejar kemampuan internal, nah itulah inti pelanggaran hukum kesombongan. Jadi jelas banget ya, kesuksesan besar merek di internet itu bisa kayak pedang bermata dua ya. Keangkuhan buat jadi segala-galanya demi pertumbuhan, malah bisa ngerusak fokus dan persepsi unik yang udah susah payah dibangun di benak Anda. Tepat sekali. Pertanyaan kunci yang harusnya selalu ditanyain merek, itu bukan cuma apakah kita bisa ngelakuin ini? Tapi yang jauh lebih penting, apakah konsumen bakal melihat kita kayak gitu? Menurut hukum ini, yang menjaga fokus itu, meskipun godaan buat ekspansi gede banget, adalah strategi jangka panjang yang jauh lebih bijak di arena digital yang persaingannya brutal ini. Sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Ada nggak sih merek online favorit Anda yang belakangan ini rasanya mulai agak tersesat gitu, merambah ke area-area baru yang rasanya aneh, mungkin ya karena terbuai kesombongan dari sukses awalnya? Ini bisa jadi bahan pikiran menarik buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.